Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novi Lutfia dari TKIT Nurul Iman, CGT Angkatan 4, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, tentang aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Dengan fasilitator Bapak Ali Imron dan pengajar praktik Ibu RR Arum Setiorini. Sharing budaya positif dengan rekan guru yang ada di TKIT Nurul Iman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya mau mendengarkan saya untuk sharing tentang budaya positif pada program Guru Penggerak. Ini tentang sharing budaya positif. Akademisinya yaitu perubahan bab 1, perubahan paradigma, disiplin positif dan motivasi, keyakinan kelas, pemenuhan kebutuhan dasar, posisi kontrol dan retribusi. Kita langsung ke perubahan paradigma. Jadi Ki Hajar Dewantara itu adalah bapak pendidikan Indonesia ya. Kenapa adanya Merdeka Belajar? Kita kembali ke asas pendidikan kita, yaitu apa Bu Guru ingat nggak yang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara? Inarso, Sungkulodo, Imadio Mangunkarso, kemudian ada yang di depan kita sebagai suri teladan, di tengah kita bersama-sama sebagai fasilitator memfasilitasi anak-anak, di belakang kita sebagai pendorong untuk filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Nah, Ki Hajar Dewantara ini sebenarnya selama hidupnya beliau tidak pernah membuat buku, tapi beliau adalah penulis. Background aslinya beliau itu penulis. Nah, beliau itu pernah diasingkan di Belanda dan menjadi guru TK di Belanda. Nah, itu dari hasil-hasil karya tulisnya yang diterbitkan di koran-koran, makanya akhirnya terjadilah banyak filosofi pendidikan. Jadi perceceran gitu, seperti Al-Quran, besar-besar Al-Quran dikumpulkan, nah barulah sekarang terkumpul. Makanya ada filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun bukan menuntut. Jadi kita tidak menuntut anak itu menjadi ini atau menjadi itu, tapi menuntun. Karena anak-anak itu mempunyai kodrat alam dan kodrat zamannya masing-masing. Kodrat alam itu mereka mempunyai bakat yang sudah Allah kasihkan kepada anak. Sedangkan kodrat zaman kita seperti kata Ali bin Abi Thalib, didiklah anakmu sesuai dengan zaman. Itu kan Rasulullah yang berkata ya, tapi melalui ininya. Nah itu kemudian berbudi pekerti, luhur sesuai dengan budaya Indonesia. Sekarang kan mulai tergerus kan, makanya di Merdeka Belajar ini ada profil pelajar Pancasila, kita tekankan kembali. Kemudian bukan tabula rasa. Tabula rasa itu kertas kosong. Jadi anak-anak itu bukan suatu kertas kosong, tapi mereka sudah mempunyai bakat masing-masing. Nah, karena mereka mempunyai bakat masing-masing, maka pembelajaran pun harus berpihak pada anak. Guru itu seperti petani, kita menanam apa yang kita tanamkan dengan baik, dengan sabar, teladan kita ingat, maka insya Allah hasilnya pun kita akan petik. Jadi apa yang kita petik itu ketika kita menanam sesuai dengan yang kita tanam. Ini pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi setiap anak hidup dan tumbuh sesuai dengan kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat menuntun dan merawat tumbuhnya kodrat itu. Nah, perubahan paradigma ini untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol dulu dalam menghadapi murid. Di bawah ini ada paparan dari Dr. William Glasser dalam kontrol Theo untuk meluruskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol. Ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter, ilusi bahwa orang dewasa memilih hak untuk memaksa. Padahal kita kan nggak bisa memaksa, karena anak mempunyai ilmunya masing-masing. Nah, perubahan paradigma, stimulus respon dan teror kontrol.
di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia ini. Jadi kita menghargai pandangan mereka, sudut pandangnya. Tentang stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi anak-anak itu pasti ada tujuannya apa. Terus orang lain bisa mengontrol saya di stimulus respon. Sedangkan teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi nggak bisa orang lain. Terus di respon saya bisa mengontrol orang lain. Kalau jadi kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Karena kembali yang di atas ya. Pemaksaan ada pada saat tujuan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Itu yang dikontrol. Model berpikir menang atau kalah. Sedangkan di kontrol, model berpikir menang, ya menang. Jadi nggak ada yang namanya kalah, semuanya pemenang. Terus disiplin positif dan motivasi bab 2. Kata disiplin sering dikaitkan dengan kata tertib, teratur dan kepatuhan. Dan peraturan kata disiplin juga dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir. Dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Menurut Ki Hajar Dewantara dan Diana dosen berpendapat bahwa disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan sesuai yang dihargai dan bermakna. Sedangkan untuk motivasi yaitu manusia berperilaku untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya melakukannya. Jadi ada dia tahu sebab akibat kalau dari motivasi ini. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita, saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Jadi ini kalau motivasi itu termasuk bisa jadi juga dari internal maupun eksternal. Kalau internal dari diri kita sendiri, eksternal dari orang lain. Sedangkan kalau dari disiplin positif bisa jadi kesepakatan bersama. Nanti di sini ada keyakinan kelas juga nih, bab 3 keyakinan kelas. Kalau sebenarnya keyakinan kelas kan sudah kita jalankan ya, kata tertib itu kan kita sudah membuat udah dari tahun kemarin. Nah, keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah, ini pembentukan keyakinan kelas saya buat kemarin waktu awal masuk. Ini contoh keyakinan kelas. Satu, saling menyayangi sesama teman, mau memaafkan dan bermain bersama. Yang kedua, bersemangat ke sekolah dan datang tepat waktu, tertib dan mendengarkan guru, mandiri, berani dan bertanggung jawab, bersuara pelan dan mengontrol gerakan tubuh. Ini salah satu contoh dari keyakinan kelas yang ada di kelas. Nah, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi, membuat anak sakit fisik atau hati untuk jangka waktu lama. Anak membenci kedisiplinan, kepaksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, jadi belajar berbohong karena takut dihukum. Marah, rasa bersalah, dikembalikan, merasa tidak dihargai. Sedangkan konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi, membuat merasa anak tidak nyaman dalam waktu pendek. Jadi kesadaran diri ya. Terus anak menghargai kedisiplinan, stimulus tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk mematuhi aturan, kehilangan hak, membuat tidak nyaman diasingkan untuk sementara. Sedang ini bab yang keempat adalah tentang kebutuhan dasar manusia. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Pertama adalah survival, yaitu kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Contohnya kesehatan, rumah, makanan, itu kebutuhan dasar manusia yang survival. Cinta dan kasih sayang meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi, menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebebasan, menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu berpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal yang baru dan menarik. Jadi sesuai dengan minat anak. Terus kemudian penguasaan, meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi harga diri dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Kemudian kesenangan, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa. Mereka suka bermain dan mengoleksi barang, suka bergurau, suka melihat dan juga mengemaskan. Ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, ini posisi kontrol kita sebagai guru
ada di posisi kontrol mana kita itu. Nah di sini ada penghukum, ada pembuat. Jadi 5 posisi kontrol itu ada 1 penghukum, yaitu guru yang suka menghukum, ada penjabarannya. Terus ada pembuat merasa bersalah. Kebiasaannya itu kita pendekatan kok bisa begitu. Jadi dengan nada kita contohnya gini, ibu kecewa loh kamu ini. Nah itu termasuknya kita pembuat merasa bersalah. Jadi anak pun merasa bersalah. Terus ada juga teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Jadi kita seperti teman ketika dia melakukan salah. Terus ada pemantau, yaitu menghubung atau pengukur. Kemudian ada manajer, yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kalau manajer itu biasanya kepala sekolah nanti yang punya. Jadi dia dalam ini posisi kontrol itu ketika menyelesaikan suatu masalah. Jadi nanti ada di bagian bawah. Di bagian bawah itu kan nih bab 6 itu restitusi. Restitusi itu misalnya ada kejadian atau kasus misalnya anak yang berantakin kelas. Nah kita memberantakan kelas itu kan itu maksudnya restitusi itu. Jadi ada suatu masalah. Nah bagaimana kita sebagai guru, kita ada di posisi 5 kontrol itu ada di posisi di mana? Apakah kita dikumpul, atau kita pembuat merasa bersalah, atau kita menjadi teman, atau kita sebagai pemantau. Kalau pemantau itu misalnya ada peraturan kan tadi yang udah kesepakatan kelas. Nah ini sebagai pemantau itu kita balikin peraturannya apa. Nah, kan mereka oh iya kan harus dirapikan kembali. Nah itu berarti kita sebagai posisi sebagai pemantau. Kalau manajer biasanya kita sampai menyelesaikan masalah, bisa ada yang rusak atau apa, sampai masalah itu selesai itu sebagai manajer. Tapi biasanya yang manajer itu kepala sekolah. Biasanya guru cukup sebagai pemantau, teman, ataupun pembuat merasa bersalah ataupun penghukum. Kalau penghukum kan ada kesepakatan bersama, kita misalnya punya dari kesepakatan kelas itu ada hukumannya apa. Nah itu kita tidak apa-apa menghukum karena udah harus konsekuensi yang harus dijalani. Nah ini restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari informasi yang mendasari tindakan. Restitusi ini adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini ada segitiga restitusi. Nah, jadi di segitiga restitusi ini kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi tiga restitusi ini ada validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas, sama menanyakan keyakinan. Jadi bentuknya pertanyaan-pertanyaan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ini maksudnya restitusi positif. Kemudian ini bagian ini. Jadi kayak menstabilkan identitas, pertanyaannya apa, terus validasi tindakan yang salah, pertanyaannya apa, terus menanyakan keyakinan juga bagaimana pertanyaan. Terima kasih. Nah ini peran guru penggerak sebagai teladan dan agen transformasi bagi masyarakat pendidikan Indonesia, mendorong pengembang peserta secara holistik dan kreatif untuk menjadi mewujudkan profil pendidikan Pancasila, menjadi coach atau mentor bagi guru lain dalam pembelajaran mengerti dan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Mungkin aja. Insya Allah cukup. Dia atau sekarang hari apa? Hurufnya apa saja? S, N, N. Tanggal 17 Januari. Hari ini kita mau membuat keyakinan kelas. Keyakinan
Isya? Setuju? Win, setuju? Setuju? Nggak setuju? Setuju? Setuju. Berarti kita setuju ya. Yang nggak setuju Hanum. Hanum tidak setujunya yang mana? Hanum yang tidak setujunya yang mana? Setuju semua? Ya, yang mana yang tidak setuju? Yang bersuara pelan atau mendengarkan guru, berjalan di kelas, tertib, saling sayang, belajar sampai selesai, saling bersama, saling memaafkan, datang ke sekolah tepat waktu, bersemangat sekolah. Belajar sampai selesai. Jadi harus bagaimana? Semuanya Rama setuju. Bisa semuanya. Win semuanya. Vicky semuanya. Salsa semuanya. Enha semuanya. Semuanya. Dira bagaimana? Apa yang Dira gak setuju? Bagaimana yang tidak setuju? Yang nomor berapa? Nomor satu. Nomor satu bersuara pelan. Berarti kita suaranya yang kencang. Ya. Ada. Belajar sampai selesai. Kamu nggak setuju. Kenapa? Kamu nggak mau belajar sampai selesai. Kenapa? Alasannya apa? Kamu tidak mau belajar sampai selesai. Iya, kan harus sampai selesai ya. Oke? Oke, Dira, sampai selesai ya. Berarti setuju ya, oke? Keyakinan kelas saling menyayangi sesama teman, mau memaafkan, bermain bersama, bersemangat ke sekolah, datang ke sekolah tepat waktu, tertib, mendengarkan ibu guru, mandiri, berani, bertanggung jawab, bersuara pelan, dan mengontrol gerakan tubuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam guru penggerak.